Oke, kembali lagi bersama saya Gigih Alam Pambudi, owner dari Kreatologi Indonesia. Oke, kali ini seperti biasanya kita pengujian mesin, kita trial sebelum dikirim. Jadi sistem pembelian di Kreatologi ini, teman-teman laundry se-Indonesia itu nggak perlu khawatir. Pertama itu kalian DP 50% dari harga yang disepakati. Baru kita kerjakan sampai selesai dan kita uji coba mesinnya sampai running, sampai benar-benar fungsi. Terus kita packing dan kita kirim ke kargo. Setelah keluar resi dari kargo itu baru pelunasan. Jadi teman-teman yang jauh, yang di luar pulau itu banyak cara untuk gimana ya. Kalau saya sebagai pembeli itu juga khawatir kalau melepaskan uang segitu banyaknya. Jadi solusinya itu kalau ada kerabat atau teman atau kolega yang ada di Jawa itu boleh mampir ke bengkel kami untuk melihat kondisi mesin secara real dan memastikan fungsinya benar-benar fungsi ya. Jadi tidak melalui video saja. Tapi bagi yang sudah percaya dengan nama kami Kreatologi Indonesia yang ada di YouTube itu langsung DP tidak masalah. Yang masih khawatir ada kolega di Jawa main ke sini DP lunas langsung buka usaha laundry. Gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung menguji mesin pesanan dari Pak Hilmi dari Riau. Riau Sumatera. Oke, ini karpetnya sudah kita siapkan. Kita semprot lagi ya. Kita basahi lagi. Mas bagus kesini mas. Kita basahi sampai basah. Oke, kita gulung mas. Gulung dari sana. Dari sana mas. Yang rapi oke. Kita masukkan. Terus sampai tengah mas. Terus. Oke, bisa dilihat ya. Ini kita masukkan karpetnya. Keadaan masih gulungan kecil. Jadi kawan-kawan nanti nggak usah khawatir waktu awal start mesin ini itu nanti mesin akan bergetar karena bisa dilihat itu karpetnya itu gulungannya sangat kecil. Jadi karpet yang gulungan kecil nanti akan ini terpontang-panting di dalam tabung yang mengakibatkan vibrasi. Namun nanti kalau setelah karpet ini mekar ya, mengelilingi dinding-dindingnya ini, mesin akan secara otomatis stabil. Oke, kita tutup. Ditutup, Mas. Minta tolong saya pegang HP. Pelan-pelan. Diangkat. Itu dimasuk. Kita kunci sampai rapat mas. Nah bisa dilihat ya, bisa dilihat masuk mas Elpan ya, di bawah ini itu ada air ya, menunjukkan karpet yang di dalam itu benar-benar basah, tidak ada settingan sedikit pun. Kita nyalakan mesinnya. Bisa dilihat bawahnya ya, airnya keluar semua dari 3 lubang.
Ini kenapa yang paling belakang itu sedikit, karena memang posisinya karpet itu agak ke depan. Jadi airnya memang paling banyak di depan. Jadi lubang ini nanti banyak sedikitnya itu kadang tidak imbang, tergantung posisi di dalamnya di mana. Di paling depan atau paling belakang. Kita tunggu sampai 5 menit atau tidak harus 5 menit ya teman-teman. Untuk waktu tunggu keringnya ini tergantung besar kecilnya karpet dan jumlah kadar airnya. Kadar airnya karpet itu banyak enggak? Kalau sedikit terus keluar dari pipa pembuangan ini sudah sedikit, itu tandanya sudah selesai. Kita tunggu sampai pipa yang di bawah ini sedikit keluar airnya. Oke, perkiraan sudah selesai. Kita kecilkan gas. Terus kemudian kita kendorkan fan belt adjusternya. Kita tunggu sampai putarannya berhenti. Jadi dilihat Mas. Ini masih berputar ya. Masih berputar. Nah, jadi teman-teman, untuk mesin Honda ini, mesin Honda GX 200 itu kita ada alat ini. Ini namanya fan belt adjuster. Fan belt adjuster ini fungsinya untuk membuat si mesin ini mengencangkan si fan belt. Jadi ketika di start mesinnya ini harus kendor, keadaan kendor. Jadi biar tidak memutar tabung dalamnya. Kalau ikut berputar kita akan kesusahan untuk starter karena berat gitu ya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Jadi perbedaan antara mesin dinamo sama mesin bensin adalah di sini. Kalau dinamo itu menggunakan inverter ya untuk mengatur kecepatannya. Kalau mesin bensin dia pakai ini, pakai fan belt adjuster. Jadi sebelum start dan berhenti itu harus wajib dikendorkan. Biar putaran tabung dalamnya tidak ikut memutar mesin ya. Oke, sudah berhenti, kita buka. Mas Bagus di sini buka. Oke, kita keluarkan Mas. Keluarkan. Nah, bentar Mas. Nah, itu bisa dilihat ya. Karpet yang sebelumnya itu gulungannya kecil itu menjadi mekar ya, besar. Nah, itu nanti karpet kalau sudah posisi seperti ini, itu nanti mesin akan stabil ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalau awal mulanya mesin bergoyang, nggak usah khawatir karena itu menandakan karpet itu belum mekar, belum melilingi dinding-dindingnya. Beda dengan mesin listrik, karena mesin listrik itu putarannya itu sangat instan. Jadi sekali start gitu langsung ke maksimal RPM-nya. Kalau mesin bensin ini butuh proses. Jadi nggak cepat seinstan mesin listrik ya. Kita keluarkan. Ditaruh di sini. Dibalik Mas. Di lumah nih. Nah. Oke. Oke, bisa kita saksikan ya. Ini bisa disut ya Mas Elvan ya. Ini tisu, kalau basah kamu agak kesini Mas biar nggak ada bayangan di sini. Nah. Ini bisa disut. Nah, kalau basah seperti ini, kelihatan ya perbedaan basah atau tidak. Oke, kita buktikan dengan tisu baru.
Nah, di sini karpetnya. Nah, ini. Kita pukul-pukul di karpetnya dan bisa dilihat ini basah atau kering. Nah, tidak ada airnya. Oke, tapi di sini teman-teman saya nggak bilang 100% hilang ya airnya. Itu kalau saya bilang 100% hilang itu berarti saya bohong. Ini pasti ada kadar airnya. Tapi kadar airnya sudah sangat-sangat kecil. Ini sebenarnya langsung dipakai sudah bisa. Tapi alangkah lebih baiknya itu dijemur atau diangin-anginkan selama 1 jam sampai 2 jam. Baru kita pakai, kita packing. Kadar airnya biar 100% hilang. Oke, teman-teman yang mau pesen bisa kunjungi di YouTube kami. Nah, ini Kreatologi Indonesia. Bisa kunjungi YouTube kami. Terus ownernya dengan saya. Jadi kalau teman-teman menerima minta DP itu selain nama saya, itu berarti itu penipuan. Jadi Kreatologi Indonesia hanya menerima DP atas nama rekeningnya saya sendiri, Gigih Alam Pambudi. Selain itu bukan saya atau penipuan. Jadi ingat ya, Kreatologi Indonesia hanya menerima DP pembelian mesin atas nama Gigih Alam Pambudi. Jadi selain itu penipuan. Oke, dari saya terima kasih, salam sukses.